Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada dosen mengampu mata kuliah Warganegaraan Papadoli. Di sini kami dari kelompok 4 izin memaparkan materi mengenai integrasi nasional. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Fika Dinda Dwi Septiadi. Saya Rika Rashma Ulia. Saya Naila Salma Ramadhani. Saya Naura Hanifah. Saya Lintang Salma Arleta. Selamat menonton. Selamat menonton. Integrasi nasional adalah usaha dan proses mempersatukan perbedaan-perbedaan yang ada pada suatu negara, sehingga terciptanya keselarasian dan keselarasan secara nasional. Seperti yang kita ketahui, Indonesia merupakan bangsa yang sangat besar, baik dari kebudayaan ataupun wilayahnya. Di satu sisi, hal ini membawa dampak positif bagi bangsa, karena kita bisa memanfaatkan kekayaan alam Indonesia secara bijak atau mengelola budaya-budaya yang melimpah untuk kesejahteraan rakyat. Namun, selain menimbulkan sebuah keuntungan, hal ini juga akhirnya menimbulkan masalah yang baru. Kita ketahui dengan wilayah dan budaya yang melimpah itu akan menghasilkan karakter atau manusia-manusia yang berbeda, sehingga dapat mengancam keutuhan bangsa Indonesia. Pentingnya integrasi nasional. Jadi, integrasi nasional sangat penting untuk diwujudkan dalam kehidupan masyarakat Indonesia karena Indonesia merupakan negara yang masih berkembang dan mencari jati diri. Nah, integrasi nasional merupakan cara yang efektif untuk menyatukan berbagai macam perbedaan yang ada di Indonesia, seperti perbedaan suku, budaya, dan agama. Nah, dengan integrasi nasional yang kuat, masyarakat Indonesia dapat bersatu dalam upaya mencapai kemajuan dan kesetaraan bersama. Untuk mewujudkan integrasi nasional, diperlukan pendidikan multikultural, dialog antar kelompok, dan kesadaran nasional. Dan juga integrasi nasional bukan hanya sekedar konsep, tetapi merupakan fondasi utama dalam membangun bangsa Indonesia yang kuat dan maju. Dengan kesadaran akan pentingnya integrasi nasional, masyarakat Indonesia dapat bersatu dalam keberagaman menuju masa depan yang lebih baik. Dalam rangka mengupayakan terwujudnya integrasi nasional yang baik, ada beberapa strategi yang mungkin ditempuh. Yang pertama ada strategi asimilasi. Strategi ini bertujuan untuk menyeragamkan perbedaan-perbedaan yang ada dalam masyarakat dengan cara menyesuaikan diri dengan budaya dominan atau mayoritas. Strategi ini mengharapkan adanya penyerapan atau peleburan identitas kelompok minoritas ke dalam identitas kelompok mayoritas. Yang kedua adalah strategi akulturasi. Strategi ini bertujuan untuk mengintegrasikan perbedaan-perbedaan yang ada dalam masyarakat dengan cara saling mempengaruhi dan meminta dan menerima unsur-unsur budaya dari kelompok lain. Strategi ini mengharapkan adanya pertukaran atau percampuran budaya antara kelompok-kelompok yang berbeda tanpa menghilangkan identitas masing-masing. Yang ketiga adalah strategi pluralis. Strategi ini bertujuan untuk menghormati perbedaan-perbedaan yang ada dalam masyarakat dengan cara mengakui dan melindungi hak-hak kelompok minoritas. Strategi ini mengharapkan adanya pengakuan atau penghormatan terhadap keragaman budaya sebagai bagian dari kekayaan bangsa. Dalam konteks masyarakat pluralitas, integrasi nasional menjadi tantangan yang kompleks. Masyarakat pluralitas adalah masyarakat yang terdiri dari berbagai kelompok dengan identitas yang beragam, termasuk suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara. Keberagaman ini bisa menjadi kekuatan yang memperkaya budaya dan memperkuat solidaritas nasional. Namun juga bisa menimbulkan konflik dan disintegrasi jika tidak dikelola dengan baik. Pentingnya integrasi nasional dalam masyarakat pluralitas terletak pada upaya untuk memelihara keseimbangan antara penghargaan terhadap keberagaman dan penegasan nilai-nilai bersama yang mengikat seluruh warga negara. Pemerintah dan masyarakat perlu bekerja sama untuk membangun toleransi, saling pengertian, dan rasa hormat antar kelompok yang berbeda. Pendidikan multikultural, kebijakan inklusif, dan dialog antar budaya adalah beberapa strategi yang dapat digunakan untuk mendorong integrasi nasional.
Sebagai contoh, di Indonesia yang merupakan negara dengan tingkat pluralitas yang tinggi, integrasi nasional diwujudkan melalui semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Dengan demikian, integrasi nasional tidak hanya tentang mengatasi perbedaan, tetapi juga tentang membangun masyarakat yang adil, harmonis, dan berkelanjutan di mana setiap individu merasa menjadi bagian dari negara dan memiliki kontribusi dalam membangun masa depan yang lebih baik. Sebagai contoh, kami memasukkan studi kasus yang pernah terjadi di Indonesia, salah satunya Gerakan Aceh Merdeka. Aceh, sebuah provinsi di ujung utara Sumatera, telah menjadi salah satu fokus utama integrasi nasional karena adanya gerakan separatis Gerakan Aceh Merdeka. GAM menuntut kemerdekaan Aceh sejak tahun 1976 dengan alasan ketidakadilan ekonomi dan juga sosial. Langkah-langkah pemerintah pada saat itu yaitu pertama, Perjanjian Helsinki pada tahun 2005, pemerintah Indonesia dan GAM menandatangani perjanjian damai di Helsinki, Finlandia yang mengakhiri konflik selama 3 dekade. Perjanjian ini memberikan otonomi khusus bagi Aceh dan hak untuk mendirikan partai politik lokal. Yang kedua, rekonstruksi pasca tsunami. Tsunami tahun 2004 yang menghancurkan Aceh menjadi momentum bagi pemerintah untuk mempercepat pembangunan dan rekonstruksi di Aceh yang juga membantu mengurangi ketidakpuasan. Yang ketiga, peningkatan kesejahteraan. Pemerintah pusat memberikan perhatian khusus pada pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Aceh melalui berbagai program bantuan dan investasi. Hasil, perjanjian damai dan langkah-langkah selanjutnya telah berhasil mengurangi konflik di Aceh dan memperkuat integrasi nasional. Saat ini, Aceh menjadi contoh bagaimana dialog dan negosiasi dapat menyelesaikan konflik separatis dan memperkuat kesatuan bangsa. Sekian dari kelompok 4. Mohon maaf jika ada kekurangan karena sungguhnya kesempurnaan adalah milik Tuhan. Wassalamualaikum warahmatullahi